Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton videonya, saya tegaskan lagi, kalau saya tidak membuka praktek dimanapun, saya tidak menerima bayaran berapapun, dan saya tidak menerima paket apapun. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di vlog saya yang berikutnya. Di kesempatan malam hari ini, pagi, siang, sore, malam. Di kesempatan hari ini mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu untuk para subscriber yang baik hati, yang sudah like, subscribe, dan juga komen di seluruh Indonesia. Halo, selamat bergabung. Untuk yang baru join, yang belum bergabung, saya minta supportnya untuk di subscribe dan juga dihidupkan loncengnya. Terima kasih, suka di like dan suka di dislike aja ya. Kita mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Kita mau bahas tentang ada nggak sih ilmu ataupun amalan rapalan yang bisa menghambat jodoh dan juga rezeki. Kira-kira ada atau tidak? Ini khusus bagi kalian yang suka mempelajari ilmu-ilmu yang gak jelas itu. Yang ada puasanya, kemudian ada makan kembang, segala macam kayak gitu-gitulah. Nah, kira-kira bisa nggak sih ilmu dan ilmu yang kita pelajari itu bisa menghambat jodoh dan menghalangi rizki kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nanti kita bakal bahas. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu para subscriber yang baik hati, baik yang di rumah orang baik maupun yang ada di DM Instagram, di email, di Facebook, terus yang ada di WA tanpa terkecuali semuanya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang ada di Indonesia tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, Palu, kemudian Makassar, Kendari, ada Papua, terus Kalimantan, Bandar Lampung, kemudian Jambi, Bengkulu, Padang, Sumatera Utara, ada dari Medan, terus ada Jakarta, Bandung, Cianjur, Bogor, Semarang, Jogja, Boyolali, terus dari Surabaya ada juga Banyuwangi, pokoknya yang ada di seluruh Indonesia. Tegal, Cilacap, aku hampir lupa nanti ngamuk lagi Mas Aryanya minta disapa. Dia kalau udah ngamuk suka makan lompong. Terus yang ada di seluruh dunia juga ya, untuk para TKW TKI kita yang ada di Malaysia, di Singapura, ada di Hong Kong, Taipei, Taiwan, kemudian Brunei Darussalam, ada dari Jeddah, Arab Saudi, ada Bahrain, terus ada dari USA, Los Angeles, kemudian dari Sydney, Jerman, terus mana lagi tuh? Aduh, apa sih kemarin nama tempatnya? Dulu lupa aku. Itulah pokoknya ya. Pokoknya semuanya, baik orang Indonesia yang ada di luar negeri ataupun para TKW atau memang asli orang Indonesia yang sudah dari Jepang. Kalau Mbak Yuni dari Jerman tapi aslinya dia orang Indonesia tapi berwarga kenegaraan Jepang. Dia masih bisa berbahasa Jawa kok. Dia masih sering telepon. Kita masih sering ngobrol, cuman ngobrolnya kita tengah malam. Karena di sana kalau saya jam 2, di sana baru jam 3 siang. Jadi kebalikan dari kita. Di sini malam, sono siang, kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah tersapa, jangan merasa tidak tersapa. Intinya semuanya yang subscribe, yang di luar negeri, yang jadi TKW, yang lagi kerja, yang di Indonesia, semoga semuanya diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang melimpah dan dijadikan umur yang berkah barokah. Amin ya Allah. Oke. Beberapa orang sering bertanya sama saya, Mas Tulus, saya dulu orang yang menganut ilmu A, ilmu B. Saya mempelajarinya dengan apa? Ada gurunya, kemudian ada yang saya pelajari dari kitab, kemudian saya amalkan dengan saya berpuasa, kemudian menjalani lelaku. Lelaku tuh misalnya dia bertapa berata di hutan atau di gua, kemudian dia berpuasa mutih segala macam, puasa neton dan lain sebagainya. Ada Mas Suripno kalau nggak salah, dia selalu nanya soal itu. Mas Tulus, puasa neton itu bagus atau tidak? Sebenarnya gini, kalau buat saya pribadi, puasa itu bagus. Puasa itu bagus. Puasa itu untuk detoksisasi tubuh, mendektosisasi. Itu udah pokoknya mengeluarkan barang-barang yang tidak bagus di badan. Sebenarnya puasa itu sangat bagus. Atas niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa neton, puasa apalah itu niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya bagus. Saya hanya bisa memberikan itu ya. Jadi banyak yang bertanya, Mas Tulus, neton itu puasa boleh nggak sih? Nah, kalau orang Jawa kan memang ada ya, misalnya Selasa Pahing, apa Selasa Kliwon atau apa kayak gitu-gitu, mereka berpuasa. Dulu sih saya sempat berpuasa, tapi sekarang sudah berkurang kadar puasanya untuk neton, karena saya sendiri suka lupa.
nonton saya itu kan ini. Nah ini bener nggak sih tanggal ini? Saya nggak ngerti. Sedangkan dulu yang suka kasih tahu almarhum ibu. Ibu lo besok ini lo puasa ya, nonton kamu ya mak. Ya pasti aku puasa kayak gitu doang. Karena sebenarnya itu menetralkan diri kita. Menetralkan diri kita. Kalau aku sih gini istilahnya, ngupahin yang ngurus badan kita, entah itu horin, entah itu yang dari Allah kasih ke kita dengan memberikan pahala puasa kita itu untuk beliau-beliau itu supaya ya nggak jahat-jahat banget lah meskipun mereka bukan Islam, kayak gitu aja. Selebihnya kembali ke diri kita masing-masing. Karena berpuasa itu kan menahan ya, menahan amarah, menahan makan, menahan lapar segala macam. Insya Allah ada beberapa hal yang bisa kita ambil termasuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala karena niatnya dari Allah. Kemudian badan semakin enak karena kita mengosongkan badan kita dari isi apapun ya toh, termasuk nafsu, amarah dan lain sebagainya. Jadi badan tuh sedikit terrecharge, kayak diisi ulang gitu loh kalau puasa tuh sebenarnya. Oke. Lalu itu tadi sedikit penjelasan tentang puasa neton ya. Mudah-mudahan paham untuk yang sudah nanya. Lalu untuk soal ilmu yang dipelajari kemudian bisa menghambat rizki atau menghambat jodoh. Saya dengan tegas jawab ada tapi tidak semua. Ada tapi tidak semua. Karena ada ilmu ma'rifat yang memang berlatar belakang dari Al-Quran. Saya pernah dengar tapi saya mohon maaf saya tidak mau bahas itu. Saya tidak tahu soalnya nanti saya takut salah. Terus ada ilmu ini itu. Nah sekarang yang mau kita bahas adalah ilmu-ilmu yang biasa dibahas oleh orang pada umumnya. Bukan dari segi agama ya. Contohnya ilmu meraga sukma. Dia mengeluarkan sukmanya dari badannya. Biasanya pakai puasa 40 hari. Enggak, kalau meraga sukma itu bisa sampai 100 hari kita hanya puasa mutih. Minumnya air putih, nasinya putih. Takutnya saya omongin nanti dipraktekin sama orang. Jangan ya, yang saya bicarakan ini hanyalah yang saya tahu, tapi jangan dipraktekan. Cuma kalau meraga sukma itu juga bahaya ternyata guys. Kalau kita tidak bisa mengontrol, kita bisa hilang raga kita. Diambil sama yang di alam halus itu. Kayak ibaratnya itu kalian keluar ditangkap sama diambil, akhirnya kalian meninggal. Kalau nggak meninggal kalian gendeng. Makanya banyak yang gendeng, banyak yang meninggal tuh begitu. Udah tahu ilmu itu susah, ilmunya bukan ilmu yang gampang, dipaksa ilmunya segede gini. Badan kita cuma segini, ya toh? Dipaksa masuk jebret. Ya udah. Akhirnya jiwanya yang dimakan sama ilmu itu. Jadi gila, jadi stres. Nah, ada juga loh yang kayak gitu. Jadi bukan hanya menghambat rizki, jodoh, bahkan bisa membuat kita jadi gila karena jiwa kita dimakan sama ilmu itu. Sebenarnya ilmu itu amarah loh. Ilmu itu amarah. Ilmu itu terbentuk dari amarah. Amarah sama nafsu. Akhirnya, wah, gue pengen raga sukma, gini nih. Terus ilmu ala mimpi, yang ngirim mimpi. Ilmu ngirim mimpi ke orang yang kita sayang. Misalnya biar dia mimpi, maaf, berhubungan badan sama kita. Kayak gitu-gitu. Kenapa bisa dibilang menghambat jodoh Mas Tulus? Ya begini sekarang. Kalian nyari ilmu tuh ilmunya dari mana? Dari apa? Mau ilmu yang kalian beli, kalian maharin, kemudian dimasukin. Apalagi yang dimasukin, jelas-jelas dimasukin sama gurumu. Nilai kamu mahar 15 juta. Ilmu udah bisa jebret, ilmu kebal. Emang yang dimasukin ke badanmu apa? Jin. Jini. Sudah pasti itu bisa menghambat apapun. Dari awal saja, mentok setahun 2 tahun dia menamengi kita. Setahun tetap terlihat ditameng. Meskipun ujung-ujungnya tetap disusahin kita sama dia. Mau tuh dukun tuh ustadz bilang, khodam yang tak masukin ke kamu tuh malaikat, yang khodam yang tak masukin tuh nabi, aku gak percaya lek soal gue. Serius, mau kamu nanti kamu akan dilindungi oleh 1000 malaikat dengan mengijazahkan ilmu ini. Ilmunya ini, baca ayat ini, terus surat ini, mengamalkan ini, melakukan ini, nanti kamu dipagari sama 1000 malaikat. Hoak. Jangan percaya. Ujung-ujungnya dimasukin ke badanmu tuh jin. Sama halnya dengan kamu tirakat ke hutan, tirakat ke ini, gini, belajar, kamu ngaji, terus kamu ini, ngaji, tapi kan ada beberapa hal yang di luar batas agama itu. Ada yang kamu minum, entah itu menyan, entah itu kertas, entah itu apa. Emang ada dalam Islam kayak gitu. Gitu aja nalar logika kita. Ilmu yang kita pelajari bisa menghambat jodoh kita. Sama, ada halnya. Kamu diisi jin. Jin itu tugasnya apa ke kita? Ngerusak kita, mempengaruhi kita buat jadi nggak ibadah, biar jadi jelek. Udah nggak ibadah, secara fisik kita dipandang jelek, siapa yang mau sama kita? Orang dibikin nggak suka sama kita.
Nggak taunya ada juga pada kasusnya dia ngisi belajar ilmu nih, belajar ilmu pengasihan, belajar ilmu gendam. Untuk menggendam orang ceritanya awalnya nih. Dia mempelajari itu, dapat dah khodam dari ilmu itu. Ilmu namanya biasanya ada namanya. Misalnya ilmu guna-guna bla, ketoprak pakai ini misalnya. Itu ada khodamnya di judul ilmu itu. Akhirnya khodamnya masuk, ternyata khodamnya suka. Bukan suka sebatas suka cuman senang biasa, ternyata suka yang dia mencintai yang sang pencari ilmu itu. Akhirnya apa? Dia akan berpacaran dengan diri orang yang memiliki, yang mencari dia itu. Dia akan terus menyukai, akhirnya orang yang dekat dijauhin, orang dekat jauhin. Kayak gitu. Banyak modus jin itu banyak loh, perlu kita pahami. Terus itu soal jodoh, bisa menghambat. Kurang lebih seperti itu ya penjabarannya ya. Tentang ilmu yang bisa menghalangi jodoh kalian. Kurang lebih penjabarannya seperti itu. Penjabaran kenapa bisa dihalangi, menghalanginya gimana, kurang lebih begitu. Kalau menghalangi rizki, kira-kira gimana Mas Tulus? Lah, sekarang begini. Kamu pekerjaannya sebagai SPG di salah satu mall. Kerjanya kamu apa? Ngerayu orang, deketin orang. Gitu? Ilmu yang kamu pelajari itu ilmu kebal, ilmu pagar diri. Kalau ilmu kayak gitu sudah dipastikan khodamnya keras, berwibawa, ya kan? Akhirnya apa? Kamu, silakan Pak, handphonenya Pak, lagi diskon Pak, diskon 30%, bla 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 bla. Lah, yang kamu pelajari ilmunya dulu, ilmu apa? Ilmu kebal, ilmu pagar diri. Orang bukannya simpatik sama kita malah takut. Ya toh? Nah, itu contoh beberapa ilmu yang bisa menghambat rezeki. Yang tadinya mau dapat rezeki nggak jadi. Buat dagang misalnya, kamu dagang apa? Nih, ini pesan buat yang beberapa orang yang suka cari ilmu kebal. Ilmu kebal, ilmu pagar diri. Kamu nggak cocok jualan yang berbau-bau dengan besi. Ada salah satu subscriberku yang mengalami ini nih. Jadi, kamu punya ilmu kebal, kamu punya ilmu untuk pagar diri, kamu nggak cocok jualan besi. Karena apa? Unsur dari ilmu kebal dan pagar itu adalah jin-jin yang keras. Dikategorikan jin keras itu kalau diibaratkan baunya kayak pernah ngeliat besi karatan nggak? Nah, jadi khodam yang ada di badan untuk kekebalan tubuh, jin keras itu tadi, yang bersifat keras, bersifat sangat berwibawa itu tadi, baunya seperti bau karat besi itu tadi. Kenapa makanya saya bilang kalau orang yang punya, nah itu akhirnya kan apa? Dia akan semakin bergejolak, berantem dia antara hawa si besi berkarat itu dengan khodam yang di badan kita. Nah, kita aja punya ilmu kebal. Kita pernah mempelajari ilmu kebal, kita pernah ngisi ilmu kebal, terus kalian jualan besi, wis nggak mungkin cocok. Pasti akan agak susah. Makanya perlu dinetralkan terlebih dahulu, baru insya Allah akan ada hasil. Kayak gitu kurang lebih teman-teman ya. Jadi memang benar ada ilmu yang bisa menghambat jodoh, menghambat rezeki, bahkan sorry bisa mengambil jiwa kita loh guys. Jangan salah. Jadi pelajarilah yang perlu dipelajari, gunakan syariat sesuai dengan syariat agama, nggak usah dipaksa. Aku sendiri pernah dengar ilmu ini, ngerogoh sukmo segala macam. Emang aku bisa mempelajari? Nggak. Aku merasa diriku nggak mampu melajari itu. Ya wis, nggak usah mau tahu, bodo amat. Kalau aku sih gitu. Aku nggak mau tahu tentang apa yang orang pelajari, orang mau dianggap hebat dengan itu. Saya masa bodoh dengan urusan orang. Saya adalah diri saya. Kenapa saya tidak mau melakukan itu? Kenapa saya tidak mau mempelajari itu? Karena saya merasa diri saya tidak mungkin mampu ngelakuin itu. Saya tidak boleh melakukan itu. Gitu loh. Saya, bahasa kasarnya begini deh. Saya mau judi aja saya pasti kalah. Karena saya nggak mampu judi. Kayak gitu aja. Makanya untuk beberapa hal yang kalian suka aneh-aneh. Mas Tulus saya kasih uang 100 juta. Tapi bikin istri saya kembali ke saya. Mas Tulus saya kasih mobil. Tapi tolong santet si orang itu. Lah. Saya bisa apa boy? Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak buka praktek apa-apa kok. Makanya kan aku heran kalau ada orang tuh bernafsu banget. Nah kita tuh kalau makanya saya bilang ilmu itu nafsu, ilmu tuh amarah. Kenapa? Karena setiap kita sudah mempelajari ilmu buat apa? Ilmu buat buka cakra misalnya, biar kita bisa ngelihat setan. Itu pasti banyak yang akan dilakukan sama dia. Dia akan ngelakuin banyak hal, mau puasa, mutih segala macam, biar dia bisa ngelihat apa yang orang nggak lihat. Apa yang orang tuh nggak bisa perhatikan, dia akan terus melakukan itu. Jebret, dipaksa dirinya. Padahal dirinya itu memang nggak ada cakra apa-apa, nggak ada kemampuan apapun dari Allah. Dipaksa masuk, wes
Sekarang gambarnya lagi, itu segini, lah badan kita cuma segini. Ketelan dong kita dimakan akhirnya. Makanya banyak kasus di mana-mana orang yang mengamalkan ilmu yang tidak sesuai dengan badannya jadi gila, jadi gendeng, jadi stres. Itu karena apa? Karena jiwanya dimakan sama ilmunya itu sendiri. Karena sebenarnya ilmu itu amarah. Ilmu yang benar itu ilmu dari Allah wes ngono bae. Nggak usah punya pagar ya minta sama Allah. Mau pengasihan ya pengasihan minta sama Allah, doa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si A si B itu suka sama saya. Biar mau jadi istri saya, jadi suami saya misalnya. Kayak gitu aja, itu pengasihan yang ampuh. Nggak harus kamu puasa, kamu begini, begitu. Buat apa itu? Kecuali kalau hanya puasa karena Allah. Ya Allah, aku pengen puasa. Ya Allah, buat melegakan hati saya supaya saya lebih sabar lagi untuk dapetin orang yang saya sayang. Bisa, yang begitu. Cuma ketika kamu puasa, terus diamalkan sama gurunya, nanti pas buka puasa harus ini dulu ya, baca mantra ini dulu. Mantranya ini sekian kali, zikirnya ini sekian kali. Nah itu kadang-kadang zikirnya saja itu diselipin dengan sesuatu yang nggak bener gitu loh. Itu yang perlu kita hati-hati. Wes intinya kalau kalian merasa punya ilmu-ilmu kayak gitu terus sekarang lagi susah ekonomi, susah jodoh, susah entah bukan cuma ilmu, kamu pernah ngisi apa ke dukun segala macam, ya itu akibat yang sudah kamu rasakan sekarang karena perbuatan kamu. Itu yang disebut karma. Nah, kita tuh dilingkupi dengan karma. Mereka tuh hanya membantu sesaat, coy. Sesaat dia membantu, selebihnya kita akan disesatkan sama dia. Kita akan dibikin susah. Nanti ketika, oh, gue punya ilmu ini tapi gue susah ya. Oh, akhirnya mempelajari ilmu yang lain. Makin banyak yang masuk. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran. Tips dari saya untuk yang merasa memiliki ilmu kemudian susah jodoh dan sebagainya. Putus ilmu itu. Putuskan ilmu itu. Anggap kamu tidak memiliki ilmu. Mandi dengan air garam, daun bidara, baca doa, baca bismillah, istighfar segala macam. Minta sama Allah. Kemudian makan lompong, dibakar, dibikin kopi bisa, dibikin makanan juga bisa. Itu niatkan sama Allah, ya Allah, melalui obat ini, melalui lompong ini, mudah-mudahan saya bisa hilang semua yang di badan saya. Insya Allah ternetralkan dan akan jadi lebih baik lagi. Gitu ya teman-teman ya. Sudah di jam setengah 12 lebih, saatnya saya buka warung. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung, baik dari seluruh Indonesia, dari luar negeri, semuanya tempat kecuali saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ada beberapa hal yang bisa kalian ambil, dan semoga ada sesuatu yang bisa kalian pelajari dari apa yang saya sampaikan. Dan saya mohon maaf kalau misalnya penyampaian saya agak berbelit-belit atau kurang difahami. Dan untuk beberapa video yang mungkin agak sedikit kurang enak dilihat, karena saya memang tidak punya basic YouTuber. Semua saya edit melalui HP, saya rekam pakai HP, saya edit pakai HP, dan seadanya saya tidak pernah ngedit pakai apapun. Gitu ya. Terima kasih banyak, mohon pemaklumannya untuk channel yang masih sangat ecek ini. Ini masih sangat belajar, belum apa-apa, dan saya tidak bisa ngedit video. Jadi kata orang tuh, Mas terus dibikin begini, dibikin begini. Kritiknya saya ucapkan terima kasih banyak, kritiknya saya terima kasih, saya senang banget dikritik. Tapi selebihnya saya tidak bisa melakukan yang kalian kritikan karena saya sendiri tidak punya kemampuan untuk itu. Basic saya bukan itu sebenarnya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi, doakan saya supaya, karena sekarang sudah new normal kan di Jakarta, saya minta doa kalian semua supaya saya diberikan kelancaran, kemudahan, rezeki saya kembali mengalir lagi seperti dulu, tidak terlalu susah-susah banget. Ya setidaknya supaya agak saya di posisi yang normal lah, tidak seperti pada bulan-bulan puasa sama bulan yang waktu ada corona. Mudah-mudahan segera pergi corona dari Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, diberikan kemudahan. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum ayo dipencet tombol subscribe sama loncengnya. Kalau suka boleh di like, tak suka boleh di dislike. Sekali lagi ini hanya ungkapan dari saya tentang ilmu-ilmu yang bisa saja kalian pelajari, gitu ya. Kalau mau konsultasi sama saya boleh, silahkan ngobrol, nggak pakai duit, semuanya gratis, ngobrol di sini nih di Instagram di bigtulus_pb2, langsung DM-kan nomor WhatsApp-nya, nanti bisa ngobrol sama aku via WhatsApp ya. Oke, terima kasih banyak. Saya Big Tulus, mohon undur diri, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan, mungkin agak sedikit kurang sopan, terlalu kasar, terlalu meninggi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Insya Allah ketemu saya di vlog saya selanjutnya. Saya Big Tulus, mohon undur diri. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat beristirahat, selamat beristirahat, selamat bekerja untuk yang sedang bekerja. Insya Allah ketemu lagi sama saya di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.